Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yeremia 35 ayat 1-19. Tema yang akan kita renungkan adalah ketaatan seorang Kristen. Dari membaca nas kita ini, kita mengetahui bahwa di dalam nas ini Tuhan kita sedang berbicara kepada umat-Nya. Tuhan kita sedang berbicara kepada orang-orang Kristen seperti kita. Yang dalam konteks nas kita kali ini, Tuhan menghendaki kita, umat-Nya, untuk belajar dari orang-orang Rekab. Dari Alkitab, termasuk dari Bilangan 10, dari Hakim 1, dan dari Hakim 4, kita mengetahui bahwa hubungan antara orang Rekab dan orang Yehuda adalah melalui Musa dan mertuanya Yitro. Dari nas kita ini, kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai orang-orang Rekab ini. Dari ayat 6, tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Dan dari ayat 8, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yaitu kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Kita mengetahui bahwa seorang kaum Rekab tidak minum anggur, bahwa seorang kaum Rekab taat pada bapa leluhur mereka. Dari ayat 7, janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Dan dari ayat 9, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diam, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. Dan dari ayat 10, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Kita mengetahui bahwa seorang kaum Rekab tidak memiliki tempat tinggal tetap. Seorang kaum Rekab adalah seorang penggembala. Seorang kaum Rekab taat pada bapa leluhur mereka. Dari nas kita ini juga kita mengetahui bahwa Tuhan membedakan antara orang Rekab dan orang Yehuda di dalam Tuhan menyampaikan pesannya melalui firman Tuhan ini. Dari ayat 13, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Dan dari ayat 16, sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Di mana dalam frasa keturunan Yonadab bin Rekab, firman Tuhan mengacu kepada orang Rekab, di mana di dalam frasa bangsa ini, firman Tuhan mengacu kepada orang Yehuda. Kita mengetahui dengan jelas bahwa di dalam konteks nas ini, Tuhan membedakan antara orang Rekab dengan orang Yehuda. Lebih jauh merenungkan nas ini, kita mengetahui perbedaan-perbedaan antara orang Rekab dan orang Yehuda ini. Dari ayat 6 dan ayat 8 yang adalah kesaksian dari orang-orang Rekab itu sendiri. Dan dari ayat 14, ayat 16, dan ayat 18 yang adalah firman Tuhan, kita mengetahui bahwa orang-orang Rekab memperoleh perintah dari Yonadab bin Rekab yang adalah manusia biasa. Dan atas perintah dari Yonadab ini, orang-orang Rekab taat.
Sementara dari ayat 13, 14, 15, 16, dan 17 kita mengetahui bahwa orang-orang Yehuda memperoleh pengajaran langsung dari Tuhan semesta alam sendiri yang berupa firman Tuhan. Dan atas pengajaran yang adalah firman Tuhan ini, mereka tidak taat. Orang-orang Yehuda ini tidak taat pada firman Tuhan. Dari ayat 6 dan ayat 8 kita mengetahui bahwa secara tersirat perintah yang disampaikan oleh Yonadab ini disampaikan oleh Yonadab sekali saja. Dan atas perintah yang disampaikan sekali saja ini, orang-orang Rekab taat pada perintah itu. Sedangkan dari ayat 13, 14, 15, 16, dan 17 secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa orang-orang Yehuda memperoleh pengajaran yang datangnya dari Tuhan semesta alam sendiri dalam bentuk firman Tuhan berkali-kali. Dan atas pengajaran yang berkali-kali ini, orang-orang Yehuda tidak taat pada pengajaran itu. Dari ayat 6, 7, 8, 9, dan 10, kita mengetahui bahwa perintah dari Yonadab bin Rekab itu adalah mengenai hal-hal duniawi. Atas perintah mengenai hal-hal duniawi ini, orang-orang Rekab taat pada perintah itu. Sementara dari ayat 13, 14, 15, 16, dan 17, kita mengetahui bahwa pengajaran yang datangnya dari Tuhan itu, yang adalah firman Tuhan, adalah mengenai hal-hal yang surgawi sifatnya, yang sifatnya kekekalan. Bahkan pengajaran mengenai hal-hal sepenting, hal-hal yang bersifat kekekalan ini pun orang-orang Yehuda tidak taat pada pengajaran yang adalah firman Tuhan ini. Itulah sebabnya dari nas kita kali ini, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa orang-orang Rekab diberkati oleh Tuhan dan orang-orang Yehuda dihukum oleh Tuhan. Dari ayat 18, tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhur, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Dan dari ayat 19, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Kita mengetahui bahwa orang-orang Rekab ini diberkati oleh Tuhan. Sementara dari ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Kita mengetahui bahwa orang-orang Yehuda ini dihukum oleh Tuhan. Jadi jelas sekali di dalam nas yang kita renungkan kali ini, Tuhan kita berbicara kepada umatnya, yaitu kita semua, tentang ketaatan seorang Kristen, ketaatan umat Tuhan. Kita merenungkan bahwa Tuhan berkenan atas ketaatan orang Rekab ini. Dari hal ini, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa Tuhan kita menghendaki umatnya, orang-orang Kristen, untuk memiliki ketaatan seperti ketaatan yang dimiliki oleh orang-orang Rekab. Tuhan menghendaki kita semua untuk taat kepadanya. Dari renungan kita kali ini, kita juga diinformasikan bahwa Tuhan memberkati orang-orang Rekab atas ketaatan mereka. Dari hal ini kita mengetahui bahwa Tuhan kita menghendaki Dia memberkati umatnya, memberkati orang-orang Kristen seperti kita semua, seperti Dia memberkati orang-orang Rekab.
Untuk itu, Tuhan menghendaki umat-Nya, kita semua, untuk taat kepadanya, untuk taat kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Mengetahui bahwa untuk berkenan bagi Tuhan dan untuk diberkati oleh Tuhan, kita harus taat pada perintah-perintah Tuhan, pada firman Tuhan yang dari konteks Alkitab kita mengetahui hanya dapat kita mengerti dan lakukan atas bimbingan dan bantuan dari Roh Kudus. Maka penerapan pertama adalah berdoalah selalu, meminta Roh Kudus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Ini bagi Anda yang belum kenal, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Anda, bagi kita-kita yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah selalu meminta Roh Kudus untuk membuat hubungan Anda, hubungan kita dengan Tuhan selalu dalam keadaan baik. Yaitu dengan antara lain kita menjauhi larangan-larangan Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Dan penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini, agar Anda selalu dapat mentaati perkataan-perkataan Tuhan, selalu dapat menghidupi firman Tuhan, maka berdoalah selalu, meminta Roh Kudus untuk membuat kita membaca dan mengerti firman Tuhan setiap hari dengan konsisten. Dan berdoalah meminta Roh Kudus untuk memampukan Anda, memampukan kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan mengerti itu setiap hari dengan konsisten. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua umat Tuhan melakukan firman Tuhan, termasuk yang kita renungkan kali ini, lengkap dengan penerapannya dengan konsisten setiap hari, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin.